Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan 4 perkara yang terlaknat. 4 perkara yang terlaknat. Tema ini sangat masyhur sebenarnya, tetapi ketika kita tidak mempertajam kembali, kemasyhuran itu bisa hilang, ilmu itu bisa kelalen. Wajar, maka ada taukid. Taukid itu upaya memperkuat. Biasanya Rasulullah itu kalau mengatakan tidak cukup sekali, bisa 2 kali, bahkan bisa 3 kali. Ya, mengapa? Litaukid, untuk memperkuat statementnya. Dan kita pun wajar kalau kita mengulang kembali tema yang sudah pernah kita bahas, tapi sifatnya mempertajam. Dalam rangka apa? Agar satu, kita tidak lupa, yang kedua menjadi amalan yang baik untuk kita. Meskipun tema ini sangat masyhur, alangkah baiknya kita pertajam kembali tentang 4 perkara yang terlaknat. Hati-hati kalau ternyata nanti kita nyantel salah satunya. Mudah-mudahan kita terlepas nggih. Tapi kalau nyantel salah satunya bagaimana? Atau nyantel salah 2-nya bagaimana? Nyantel salah 3-nya, nyantel semuanya, sangat berbahaya sekali. Oleh sebab itu, saudaraku ma'asyiral muslimin, mari kita fokus pada tema yang akan kita bahas insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baik. Rawi pertamanya adalah Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 4 kalimatin. Yang pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditha. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Rawahu Muslim. Saudaraku ma'asyiral muslimin, sebagai perawi yang thiqah, sahabi jalil Ali bin Abi Thalib, atau boleh dikata dengan sepupu Nabi ya, sepupu Nabi. Ali, sepupunya jadi menantunya, tidak masalah. Sepupunya jadi menantunya, tidak masalah. Ali yang kita kenal adalah seorang sahabat yang luar biasa. Dia termasuk Amirul Mukminin, termasuk kelompok Khulafaur Rasyidin. Ya. Di mana Ali saat kecil itu sudah sering diperintah oleh Rasulullah saat masih muda, termasuk pada saat khid'ah, tipu daya yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat mau berangkat hijrah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali yang masih bujangan itu, "Wahai Ali, nanti kamu tidur ya di tempat tidurku. Saya akan hijrah ke Madinah." Padahal sejak sore rumah Nabi sudah dikepung oleh
tentara-tentara Quraisy. Tapi Allah berkehendak berbeda. Sing biasane tentara-tentara ini mampu begadang rong dina rong bengi, itu baru beberapa jam sudah ngantuk. Sehingga praktis pengepungan Rasulullah hanya pengepungan dengan suasana tidur, lelap mereka. Ya tentu yang dikepung ya dengan mudahnya melepaskan diri. Padahal tentara ini tentara bayaran yang mestinya jangankan manusia yang klepat, nyamuk pun yang klepat kelihatan. Wah ini kan ya tentara bayaran. Tapi kenyataannya para tentara ini mengepung rumah Rasulullah malah tidur nyenyak. Jangan-jangan ngorok juga, jangan-jangan gitu. Maka dengan leluasanya Rasulullah nyelinap keluar tanpa diketahui oleh siapapun. Siapa? Yaitulah kekuasaan Allah. Ketika musuh-musuh agama ini membuat rekayasa, Allah lebih hebat untuk membuat rekayasa. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat rekayasa. Jangan dikira Allah tidak bisa membuat rekayasa. Nyatanya ya bisa terrekayasa pengepungan itu. Nah, tentu ketika Rasulullah sudah keluar dari Makkah, dari rumahnya, maka waktu pun sudah menjelang pagi hari. Tentara yang mengepung tertidur itu pada bangun. Mengingat tugasnya harus menangkap Nabi, masuklah ke dalam rumah Nabi. Ketika mau menangkap yang sedang tidur, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Bahasa saya kecele. Kecele itu apa ya? Apa kecele itu? Tertipu gitu. Kecele itu, wah kecele kamu. Kewirangan gitu. Kewirangan ya. Itulah Ali bin Abi Thalib sejak pemuda sudah terlibat dalam kegiatan dakwah, strategi dakwah. Jadi ini artinya apa? Bahwa pemuda kita juga harus mulai belajar terlibat dalam medan dakwah. Meskipun pemuda itu harus mendapatkan restu dan pengawasan para senior. Sebab kadang-kadang remaja itu kadang-kadang sok delanyar-delonyor, maka senior harus mengawasi. Tetapi remaja harus mulai terlibat. Ali bin Abi Thalib itu sejak remaja sudah terlibat dalam dunia dakwah. Itulah Ali bin Abi Thalib. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang pendahulu. As-sabiqun al-awwalun. Ahlu Badr, dia pahlawan Badar juga. Termasuk anggota Bai'atul Ridwan. Termasuk salah satu 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Bayangkan Pak, ada 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Kalian 10 orang langsung masuk surga, termasuk Ali bin Abi Thalib. Betapa bahagianya. Kita saja yang masih meraba-raba sudah bahagia sekali. Gimana nggih? Kita kan masih meraba-raba, ya Allah. Orang beriman pasti masuk surga, pasti. Cuman mau mampir di neraka apa tidak, itu yang kita khawatirkan. Kita kan masih meraba-raba. Meraba-rabanya apa? Mampir nang neraka disit apa ora? Apa kepengen sing langsung ke surga? Hah? Langsung. Hebat, hebat. Barang siapa yang dalam hatinya ada iman meskipun sebesar atom, jaminan masuk surga, pasti. Tetapi ya tidak langsung, mesti mampir disit di neraka lah. Mau seperti itu? Nauzubillah. Kita kepengen yang langsung. Tetapi Rasulullah sudah mengatakan, sab'una alfan yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Hanya 70.000 menungsa umat Muhammad yang diperkirakan masuk surga tanpa hisab. Mung 70.000. Lah emangnya panjenengan kegawa? Lah kalau dihitung umat sejak zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa miliar itu? Ya jangan pesimistis, nanti ada babnya akan nyampe nanti. Sehingga
jamaah Baitun Ni'mah ini benar-benar masuk surga tanpa hisab atau nyemplung dulu di neraka? Apa yang diinginkan? Langsung ya. Mung 70.000 tok, Pak. Catai. Insyaallah nanti akan sampai kajiannya insyaallah. Optimis saja dulu karena itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya dan syarat-syaratnya panjenengan bisa mengejarnya itu. Yang penting bersyarat. Nanti temanya syarat masuk surga tanpa hisab. Wah, nanti insyaallah pasti lama. Masih lama. Masih lama. Ali bin Abi Thalib termasuk khalifah yang keempat dan manaqibnya atau biografinya sangat masyhur sekali. Namun sayang kemasyhuran ini, kehebatan ini lalu menjadi Tuhan. Ali termasuk salah satu yang dipertuhankan oleh Syiah. Jadi Syiah ini sudah mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Itulah problematikanya. Ternyata orang semasyhur Ali, orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, meninggalnya tragis karena dibunuh pada bulan Ramadan oleh Muljam. Oleh Ibnu Muljam. Bayangkan, jenengan mungkin termasuk yang wafatnya di tempat tidur, ditalkin. Ali bin Abi Thalib tragis sekali meninggalnya karena ditombak oleh Ibnu Muljam pada bulan Ramadan. Mengerikan sekali. Jadi jangan dilihat itunya, yang penting adalah manaqibnya. Bagaimana manaqibnya dalam sejarah Islam. Itulah Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapatkan kisah dari Rasulullah SAW tentang 4 hal atau 4 perkara yang terlaknat. Yang pertama adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini nanti bahasannya agak sensitif, tetapi jangan dibuat sensitif karena kita kajian tauhid. Pasti berisiko. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat, ya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat siapa? Orang yang menyembelih binatang bukan karena perintah Allah. Nanti akan kita kupas, ya. Akan kita kupas dengan penuh kejujuran. Meskipun ini agak sensitif. Ingat-ingat teksnya, Allah akan melaknat kepada orang yang menyembelih binatang bukan karena perintah Allah. Dalam konteks apa saja Allah memerintahkan kita untuk menyembelih binatang? Dalam 2 kategori. Pertama, menyembelih binatang untuk dikonsumsi. Yang kedua, menyembelih binatang karena perintah agama. Ada 2, Pak, konteksnya. Jadi 1, menyembelih binatang karena untuk dikonsumsi. Yang kedua, menyembelih binatang karena perintah agama. Yang pertama, dalam konteks menyembelih binatang untuk dikonsumsi, syaratnya apa? Pertama, bismillah. Syarat itu, rukun itu. Bismillah. Baik itu bismillah maupun bismillahirrahmanirrahim. Sama saja, Pak, nggak usah dibahas, nggak usah diperdebatkan. Saya didebat oleh anak saya, Abi, nggak benar itu bismillahirrahmanirrahim karena hadisnya hanya mengatakan bismillah. Ya. Tidak usah dilayani, wong bocah cilik. Jadi memahami kata bismillah itu ya sudahlah, mau bismillahirrahmanirrahim ya is oke, mau bismillah ya oke. Toh itu sudah diatasnamakan Allah.
Harus bismillah. Makanya sesembelihannya orang yang tidak bismillah itu haram. Haram. Ya. Maka ada dua kategori. Sesembelihannya orang muslim bismillah. Kalau orang non muslim ada yang bismillah, ada yang tidak bismillah. Ini dalam konteks menyembelih binatang untuk dikonsumsi. Kalau orang muslim, kalau orang non muslim ada yang bismillah, ada yang tidak bismillah. Yang bismillah ahlul kitab itu bismillah, Pak. Bismillah. Cuman sayangnya, sayang toh, jur dalam pemikiran ahlul kitab itu Allah punya anak. Itu toh persoalannya. Kalau Allahnya sama dengan Allah kita, Allahnya orang Yahudi sama dengan Allahnya kita. Cuman sayang toh, kenapa orang Yahudi punya anggapan kalau Allah punya anak? Itu toh masalahnya. Orang Nasrani Allahnya sama dengan Allah kita. Cuman sayang, kenapa tidak Allahu Ahad tetapi Allahu Yalid wa Yulad. Itu masalahnya itu. Maka nanti dalam konteks tauhid ar-rububiyah itu akan dibahas. Jadi ada kesamaan tauhid, ada kesamaan Tuhannya ahlul kitab dengan Tuhannya orang Islam, ada kesamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau dalam konteks Islam Allahu Ahad dalam, makanya Allah memberi keringanan. Ya, keringanan bahwa sesembelihannya ahlul kitab al-yahud wan nasara itu boleh hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wa ta'amuhum hillul lakum. Makananmu halal buat mereka dan makanan mereka halal buat kamu. Al-Maidah ayat 5. Ya, Al-Maidah ayat 5. Nanti dilihat kembali. Satu. Yang kedua, hadis Rasulullah bahwa pada saat perang Khaybar kalau tidak salah ini, perang Khaybar kalau tidak salah, ada seorang wanita Yahudi yang munjungi, tahu munjungi ya? Apa cara sekarang munjungi itu? Ya, munjungi gulai kambing yang dimasak, dipunjungi oleh Yahudi. Lalu siapa yang nyembelih? Pasti orang Yahudi, pasti. Rasulullah dipunjungi dan Rasul hanya mengatakan samillah, bismillah saja kamu. Ini menggambarkan bahwa sesembelihannya orang Yahudi itu halal buat orang Islam. Tetapi sayang ternyata ini jebakan. Gulai kambing tadi itu jebakan yang di dalamnya ada racunnya. Sehingga Rasulullah ketika makan itu dia kena racun. Dan racunnya ditahan oleh Jibril alaihissalam hanya sampai di giginya. Makanya Rasulullah diceritakan sampai wafat ini masih merasakan betapa sakitnya racun yang menggumpal di giginya itu. Sedangkan dari sahabat ada yang masuk ke dalam perut dan ada yang meninggal dunia ketika makan gulai yang diracun oleh seorang wanita Yahudi. Tetapi prinsipnya itu halal. Al-Maidah ayat 5 plus cerita Rasulullah yang makan sesembelihannya orang Yahudi itu menggambarkan bahwa zabhu ahlil kitabi, sesembelihannya ahlul kitab Yahud maupun Nasara itu halal khusus. Tetapi sesembelihannya selain ahlul kitab haram. Misalkan orang Buddha nyembelih ayam, Konghucu nyembelih ayam, Hindu nyembelih ayam, hukumnya haram. Haram hukumnya. Itu para ulama sepakat.
Nah, jadi pembahasan tentang zabah lil akal, nyembelih binatang untuk dikonsumsi, kalau orang Islam bismillah. Tetapi Islam hanya ahlul kitab yang dihalalkan, sedangkan di luar ahlul kitab hukumnya haram. Sama-sama untuk tujuan dikonsumsi. Sekarang kita masuk pada tipe yang kedua. Allah memerintahkan menyembelih binatang untuk keagamaan. Seperti nusuk. Nusuk itu ibadah haji, ya, berkurban al-adhiyah atau karena denda, dam. Tujuan utamanya untuk menebus, meskipun ujung-ujungnya juga dimakan, tetapi niat awalnya adalah untuk berkurban. Makanya ketika menyembelih, bismillah hadza min abdika wa ilaik, ada akadnya, ini dari hamba. Kalau untuk dimakan cukup dengan bismillah, tetapi kalau untuk kurban memang dipersembahkan kepada Allah. Ini binatang saya persembahkan kepadamu ya Allah, meskipun tidak akan pernah nyampe darah dan dagingnya, tetapi yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kesetiaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tujuan utamanya adalah mempersembahkan sesembelihan ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas nggih? Jadi tipe yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk acara keagamaan, nusuk terkait dengan serangkaian ibadah haji dan umrah. Itu ada nyembelih khusus binatang tapi untuk karena perintah agama. Yang kedua adalah perintah untuk apa cara orang mengatakan, bukan among-among, apa namanya? Akikah. Akikah ini bahasa hadis. Kalau bahasa orang Jawa among-among. Jadi among-among itu pesta kelahiran bayi. Itu ada perintahnya karena perintah agama. Jadi kullu mauludin marhunun bi aqiqatih tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Itu perintah agama. Jadi kalau bayi lahir, agama perintah tolong diadakan pesta, namanya pesta kelahiran bayi. Disebut apa? Aqiqah. Perintah agama. Perintah agama itu. Selain itu ada apa tidak? Apalagi? Ya hanya nusuk dan aqiqah. Menyembelih kurban karena perintah agama. Betul apa tidak? Coba cari lagi yang lain apa? Yang perintah agama. Nyatus? Enggak perintah agama. Haul? Enggak perintah agama. Ini mulai sensitif ini. Ini mulai sensitif. Kita tidak usah memikirkan sensitif apa tidak. Ini kajian. Silahkan, yang tidak ya tidak apa-apa. Silahkan. Kita menyampaikan hujjah, menyampaikan dalil berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi menyembelih binatang ada dua kategori. Satu, menyembelih binatang untuk dikonsumsi. Yang kedua, menyembelih binatang karena perintah agama. Yang diperintah agama, satu, nusuk. Hal ikhwal tentang penyembelihan binatang karena terkait ibadah haji maupun ibadah umroh. Ya, kurban atau dam dan sebagainya. Nah, sedangkan warna yang kedua,
Karena perintah agama bahwa bayi lahir itu mesti diajak kalau punya rezeki untuk diadakan akikah. Yang saya dapati hanya 2 perintah agama yang ada teksnya. Sedangkan yang lain, saya boleh mengatakan mengada-ada. Mengada-ada. Yang berkembang di masyarakat ternyata menyembelih binatang itu banyak tujuannya. Yang pertama yang paling masyhur adalah untuk lil amwat, untuk penghormatan kepada mayit. Apakah itu acara matang puluh dina, apakah itu acara nyatus, kerennya adalah haul atau ulang tahun kematian, itu haul, atau untuk penebus bangunan, bangun rumah ditebus dengan menyembelih, biasanya di pendem, atau untuk larung sesaji. Apalagi Pak? Sedekah bumi, apalagi Pak? Sedekah laut, larung sesaji, apalagi? Apa? Oh, nyaur tanah. Macam-macam. Yang itu tidak ada teksnya. Saya katakan, tidak ada teksnya. Lafaz perintahnya tidak ada. Karena diada-adakan. Yang mungkin awalnya dari sebuah tradisi, akhirnya membudaya. Apakah ini boleh apa tidak? Karena mereka beranggapan kalau itu tidak dilakukan, ya sekali lagi, kalau itu tidak dilakukan maka akan terjadilah hal-hal yang mengerikan. Apa kualat, apa kena musibah atau yang lain. Lah ini seperti menjadikan satu peraturan kalau tidak dilakukan berarti ada sanksi. Lah inilah, pada tataran inilah yang namanya tasyri'. Tasyri' itu membuat syariat, mengada-adakan. Sehingga tidak sedikit yang menghukumi bahwa ini adalah man ahdatsa fi amrina. Barang siapa yang membuat perkara-perkara hukum baru. Ya, gitu ya. Yang ujungnya adalah bid'atun, menjadi perbuatan bid'ah. Tidak sedikit yang mengatakan itu. Dan Perserikatan Muhammadiyah juga beranggapan bahwa itu adalah satu perbuatan yang bid'ah. Hanya bedanya kalau Muhammadiyah tidak nyerang. Betul? Tapi untuk keyakinan diri sendiri. Maka dalam kaitan ini saya tidak akan menyerang kepada kelompok itu semuanya. Saya hanya memberi nasihat kepada warga Muhammadiyah. Ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan menyembelih binatang di luar 2 kategori. Satu, untuk dikonsumsi. Yang kedua, karena perintah agama. Maka yang di luar itu pastikan itu terlaknat. Hadisnya jelas. Barang siapa yang menyembelih binatang bukan karena perintah Allah. Apakah haul perintah Allah? Bukan. Perintah nabinya? Bukan. Teksnya tidak ada. Dan kita menganggap bahwa ibadah ini ibadah mahdhah. Bukan ghairu mahdhah. Harus dibedakan antara mahdhah dengan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang ada teks contoh dari Rasulullah. Nusuk ada. Ya. Sedangkan haul contoh dari siapa? Memang mereka juga punya alasan, punya argumentasi, tetapi sifatnya takwil. Takwil itu ya tafsir, takwil, qiyas. Oh, ini dikiaskan dengan ini. Bagi kami tidak memasuki metodologi tarjih, tidak mengenal mengkiaskan sesuatu yang tidak thubut, yang tidak jelas asal usulnya. Sekarang kalau mau haul dikiaskan dengan apa kira-kira?
dianalogan dengan apa kira-kira? Masa haul dianalogan dengan ibadah kurban? Ya ora pas. Pas enggak kira-kira? Enggak pas. Nyatus matang puluh dina nyembelih wedhus, kira-kira mau dikiaskan dengan apa kira-kira? Itu kan sedekah, is okay sedekah. Tetapi sedekah kok terkait dengan patang puluh dina? Kok tidak 16 dina, tidak selikur dina, tidak 35 dina? Kok mesti patang puluh dina? Kok mesti 100? Dengan 7 hari, dengan patang puluh dina, dengan nyatus, dengan nyewu, ada apa dengan hari-hari itu? Kok tidak ini hari yang ke-507? Kok tidak begitu? Berarti ada apa-apanya. Ini yang namanya tasyri'. Karena membuat keputusan hari. Sedangkan keputusannya, kamu kalau sedekah ya harus hari yang ke-1000. Ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Kalau alasannya itu adalah sedekah. Lah inilah jadi kadang-kadang sedekah ini menjadi itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah tadi itu. Dan setelah di cross check 7 hari, matang puluh hari, nyewu itu adalah tradisi Hindu. Cross check kita itu adalah tradisi Hindu. Nah, kalau kemudian dikorelasikan dengan dakwahnya Wali Songo, memang agak nyeleneh itu ya Sunan Kalijaga. Oleh semua mu'arrikh ya, para ahli sejarah, satu-satu itu adalah Sunan Kalijaga. Karena wali yang dari orang Jawa dewekan, sedangkan yang semuanya Pak, termasuk siapa? Pendiri Muhammadiyah, siapa? Dahlan itu Wali Songo. Jangan kaget, sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masuk kelompok habaib sebenarnya, karena jelas nasabnya itu sampai kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nggak bain-bain Pak, Muhammadiyah doyan habaib, orang doyan habaib. Habib Ghazali Jawa. Jawa murni itu. Jadi kalau mau pamer Habib di Muhammadiyah habaib sebenarnya, karena jelas sekali itu. Tetapi memang di Muhammadiyah tidak dihidupkan kultus-kultus seperti itu ya. Jadi Wali 9 yang agak nyeleneh memang Wali Sunan Kalijaga, dan itu wali dari Jawa, lainnya keturunan semuanya. Sehingga ketika diadakan pertemuan konon itu namanya dakwah kultural, itu ditentang oleh banyak wali. 8 wali menentang. Hanya Sunan Kalijaga yang mencoba dakwah kultural. Jadi ketika di tanah Jawa ini banyak adat Hindu 7 hari, 40 hari, nyatus hari, nyewu hari, maka Sunan Kalijaga masuk ke dalamnya, yang di acara itu selalu diadakan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kejawen oleh siapa tadi? Sunan Kalijaga, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Wis iki aja baca mantra tapi membaca tahlil. Siki aja membaca ini, membaca Yasin. Itu awal mulanya. Ala kulli hal saya sedang tidak membahas ini, tapi itu sejarahnya begitu. Kenapa terjadi adat Hindu le ana yasine anandongane. Jadi ini sebenarnya dakwah yang belum selesai. Dakwah yang belum selesai. Konon ceritanya pernah ada perdebatan
alasan Sunan Kalijaga adalah saya masuk ke ruang Hindu ini dalam rangka islamisasi, tapi keburu mati. Orang ana sing nerusna, kudune itu dihilangkan semuanya. Awal mulanya masuk, nah yang terjadi sekarang malah pelestarian adat Hindu plus ajaran Islam. Itu yang disebut syncretism. Syncretism, percampuran adat Hindu plus Islam. Jangan kaget, 7 hari Hindu, 40 hari Hindu, nyatus Hindu, nyewu Hindu. Tetapi di dalamnya kok ada ibah? Ya karena dulunya memang sedang didakwahi agar supaya terbawa. Tetapi sayang dakwah ini tidak selesai dan tidak ada yang meneruskan. Salah apa benar? Saya tidak sedang membahas salah apa benar. Itu sejarahnya ya, itu sejarahnya seperti itu awal mulanya. Dan dakwah Muhammadiyah tidak pernah menerima ajaran syncretism. Maka kita kategorikan itu terlaknat. Mohon maaf, ini kajian internal Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah tidak menyerang. Kita sedang pembinaan internal warga Muhammadiyah. Jelas? Nah, ketika perbuatan menyembelihnya bukan karena perintah Allah, tentu berdampak bukan hanya saja kepada fa'ilnya, kepada pelakunya, tapi juga berdampak pada objeknya atau maf'ulnya. Maka tadi sudah pelakunya terlaknat. Jadi jika Anda menyembelih binatang untuk 7 hari, untuk matang 10 hari, niatnya ya, saya ngormati patang 10 dina, untuk ngormati nyatus dina, untuk ngormati haul. Pastikan itu dalam konteks ajaran ini adalah muhdatsatul umur, bid'ah. Karena itu menganggap satu perbuatan agama. Ya. Nah, pelakunya laknat. Karena tadi sudah jelas hadisnya, Allah akan melaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena perintah Allah. 7 hari bukan perintah Allah dan Rasulnya. 40 hari bukan karena perintah. Soal alasannya katanya untuk sedekah, kenapa harus dikaitkan dengan hari-hari tertentu? Kapan aja kan boleh, kan gitu. Nah sekarang dampaknya pada maf'ulnya, pada objeknya. Yang disembelih itu menjadi haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir. Terus wama uhilla li ghairillah, dan apapun yang disembelih bukan karena perintah Allah, atau wama dzubiha 'alan nusub, lebih spesifik lagi menohok apa maning haram hukum. Jadi jelas berdasarkan kajian ini, nyuwun sewu, ayam goreng, sate kambing, gulai sapi yang disembelih untuk menghormati kematian, hari mati, bla 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 bla, berdasarkan hadis ini pelakunya terlaknat, objeknya menjadi barang haram. Sadis sekali ya seperti itu. Enggak, bukan sadis. Ini kajian ilmiah karena tema kita tema tauhid. Lanjut apa selesai? Lanjut apa selesai? Ya saya katakan. Jadi ketika kita dibully, ora usah ditanggapi. Kadang-kadang bully juga nikmat. Kadang-kadang bully juga nikmat. Jadi senyum saja, tidak perlu, itu biasa kan kita. Banyak yang saling bully membuli lah, kelompok Khawarij membuli yang lain. Ibnu Muljam ini sahabat loh, tapi kelompok Khawarij. Udah Ali bin Abi Thalib itu bukan orang non muslim, orang muslim, Ibnu Muljam. Tapi dari kalangan
Khawarij. Nah, kalau kita terjadi bully-membuli, itu sering terjadi. Oleh sebab itu saya berharap warga menanggapi bab bully membuli. Ini kajian untuk keyakinan kita. Itulah. Ada yang keberatan? Ada yang keberatan apa tidak? Lah besok berarti kalau dipunjungi nang tanggane dibuang pak, dibuang tapi jangan nyolok mata. Ya. Dibuang tapi jangan nyolok. Tahu nyolok mata? Guange nang arep wonge. Wah, itu ya suloyo maning. Itu tidak beradab. Ya pura-puranya kapan lah. Jadi sing aweh juga orang merina. Kita juga harus punya adab. Mentang-mentang itu haram langsung dibuang. Oh, langsung udah ya kayak apa yang ngasih? Lah itu namanya tidak beradab. Oke, tidak dimakan. Tidak dimakan. Khusus makan. Jadi sesembelihan dalam konteks tauhid agak ketat, Pak. Tetapi kalau sesembelihan dalam konteks masyarakat ya is oke lah, enak masakan gule diguang. Nah, itu kan konteksnya konteks masyarakat. Kalau konteks tauhid ya seperti ini. Dan barangkali nanti ada yang mengkaji lagi dalam konteks fikih, bisa halal, Pak. Lafung fikih. Fikih kan pendapat. Lah kalau pendapatnya orang-orang blosonto ya bisa jadi halal kan gitu ya. Kecuali kalau lah kalau yang kebetulan yang lah ya repot. Tapi kalau kajian tauhid harus ketat. Tidak ada tawar-menawar. Itulah bedanya kajian fikih dengan kajian tauhid. Kalau fikih ada tawar-menawar, tapi kalau tauhid tidak bisa. Jelas nggih? Lanjut? Ya. Kalau selesai pakai mandek. Inilah pertama, satu yang Allah melaknat kepada orang yang menyembelih binatang bukan karena perintah Allah. Jelas nggih tadi ya? Jadi objeknya juga jadi haram. Kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Bahwa Allah melaknat yang melaknat orang tuanya sendiri. Seperti apa sih praktiknya dalam sahih? Disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar, masuk kategori 70 dosa besar. 73 dosa besar. Apa? Syatmur rajuli walidayh. Seorang itu syatama itu mencaci atau apa ya cara sekarang ini ya? Ya mencaci lah. Ya, seseorang kok mencaci orang tuanya sendiri. Lu kok bisa? Ya, kalau para sahabat bertanya, dos pundi Nabi kok ada seseorang mencaci orang tuanya sendiri? Atau yasubbu abar rajul fa yasubbu abah. Seseorang yang mengatakan, dasar anaknya si A. Nah, dia tidak terima. Pak, kayak dasar anaknya si A. Siapa sih ngomong? Pak Parman. Lah, Ramano udah terima. Parman dasar anaknya si. Nah, akhirnya saling mencaci. Kita marah kepada anak, jangan membawa-bawa orang tuanya. Anak nakal. Anak siapa kowe? Ora usah takon kowe, ora usah. Nanti dia akan wadul. Pak, aku takoni anak siapa jare? Siapa sih takon? Wah, akhirnya terjadi. Tua. Cukup. Nah, bagus, cukup. Tidak terasa dan itu sering terjadi di masyarakat.
marah wong tuane, nanti dia wadul ora terima, juga akan menggawa-gawa wong juga oleh orang lain, gara-gara kita mencela bapaknya orang lain. Maka celah mencela antar, nah itu yang disebut terlaknat dia kalau sampai seperti itu. Jagalah keluarga kita, jagalah bapak dan mbah-mbah kita, jangan sampai orang lain melaknat gara-gara mulutku sendiri yang kurang terjaga. Ini penting. Ini terutama guru-guru, kalau muridnya nakal aja ditakoni, "Wah, nakal apa ya?" Ya ora usah. Ya. Gitu. Ah, iya. Iya, Pak. Oke, berikutnya yang ketiga. La'anallahu man awa muhditha. Ini dunia perlindungan dalam hukum. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi siapa? Melindungi orang yang salah. Oleh sebab itu dalam dunia perlindungan yang sekarang sudah marak di mana-mana, ada lembaga Peradi ya. Lembaga apa itu Peradi itu? Ya. Lembaga yang melindungi klien-klien di pengadilan. Di sini ada enggak? Contohnya siapa? Misalkan, siapa ada di Muhammadiyah harus ada tokoh-tokoh yang memang menjadi pelindung-pelindung hukum. Ini ada yang ligitasi, ada yang non ligitasi. Kalau yang ligitasi itu langsung sampai ke pengadilan. Kalau enggak yang non ligitasi itu cukup menasihati di belakang terkait dengan hukum. Gitu. Punya termasuk kalau di PP itu Pak Busro Muqaddas ya, sebagai penasihat hukum. Ada lembaganya kok, kita di perserikatan itu ada lembaganya itu. Silakan. Majenang ini prospektif dan potensial harus ada untuk Muhammadiyah ya. Nah, di sini orang-orang yang bertindak melindungi klien harus berpikir apakah dia salah apa tidak. Nah, kadang-kadang prinsipnya maju tak gentar, bela yang, nah itu repot. Namanya awa muhditha. Allah akan melaknat kepada maju tak gentar, bela yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang kliennya salah ya harus jangan dibela. Saya nggak mau lah. Karena dalam penyelidikan saya Anda bersalah. Ya sudah, katakan salah. Mana ada sih? Ada nggak pembela hukum yang seperti sekarang ini? Ya mungkin ada tapi sedikit ya. Nah, makanya ada ayatnya, wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasabil its wa antum ta'lamun. Jangan pernah engkau mengonsumsi harta-harta yang kau lakukan dengan cara kong kali kong dengan hakim. Kong kali kong dengan hakim untuk mengambil harta orang lain dengan cara berdosa. Sudah jelas malah kamu hakim. Kim, bisa enggak kira-kira paron Kim semiliar yang semiliar? Lancar enggak kira-kira? Lancar enggak? Litakulu fariqam min ambalin nas bil itsmi, dengan cara dosa.
Begitu mengerikan ayatnya. Oh, pantesan Allah itu melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang bersalah. Wa awamu kita. Kong kali kong dengan ayatnya sudah jelas di Al-Baqarah itu. Kamu mengadukan ke hakim untuk mengambil harta orang, padahal jelas pengaduanmu pengaduan yang keliru itu untuk memenangkan perkara hukum biasanya. Waduh, payah sekali. Maka yang semacam ini jelas mendapatkan warning dari Rasulullah, Allah akan melaknat loh. Ya nanti kalau sebelum mati yang tobat gisit. Oh ya. Jadi sebelum mati katanya mau tobat dulu. Jebulannya dia mati serangan jantung sebelum bertobat. Nah, repotnya begitu. Atau tabrakan biasanya. Nah, akan mengerikan sekali. Ini profesi seperti ini memang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oleh sebab itu nanti kalau Muhammadiyah di tingkat daerah, di tingkat cabang mendirikan lembaga bantuan hukum, tolong yang profesional, yang berpijak pada keadilan, bukan berpijak pada jangan. Karena itu terlaknat. Jadi disebutkan di sini man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi, yakni praktek orang-orang yang membela janian, orang yang membela orang yang berdosa atau kriminalis. Jadi membela para kriminalis. Wa awahu, melindungi mereka. Kamu kemudian transaksi dengan mereka rupiahnya. Wah, itu sudah namanya awamuhditsa. Dan yang semacam ini biasanya besar transaksinya. Bukan dole papat, bukan 5, kadang-kadang dole sampai ya, dole pira gue 6 lah, sorry, haram 6. Pitu haram. 8 halal ora ya. Nah, jadi kan ndol itu jadi pengaruh. Ndole sedikit haram, tapi kan ndole akeh itu yang terjadi seperti itu. Hati-hati ini persoalan ini. Karena sudah teksnya sangat jelas sekali. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan Allah akan melaknat orang-orang atas tanah. Ini sudah sering kita sampaikan baik di sawah, di karangan, apalagi jika karangan itu masih petuk, anu gampang-gampang dicolongi. Betul apa tidak, Pak? Iya, petuk kan urungana tandanya kadang-kadang sok nakal, sejengkal, dandani pagi jengkal, macul karo nampingi galengan, anu ambak semeter dadi gari mlaku piangel. Dulu di galengan itu belutnya gede-gede, barang sering dicolongi belutnya cilik-cilik. Nah, itu di sawah enggak terasa itu. Galengan sampai tipis banget karena ditampingi terus. Itu namanya adalah man ghayyara manarul ard, orang yang di hari akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama shibran minal ardi, barang siapa yang nyolong sejengkal saja dari bumi ini maka akan ditimpakan kepadanya nanti dilipat gandakan dari sejengkal kali 7 lipat bumi ini. Bayangkan, apa enggak cengep-cengep, bukan cengep-cengep bisa mencedel itu, karena memang bayangkan wong di sekintal be isdet, bumi ini akan ditimpakan kepadanya. Itu sebagai sanksi orang yang suka mencuri batas tanah. Oleh sebab itu hati-hati kita. 4 perkara ini ma'asyiral muslimin, yang paling serius tadi yang pertama itu berjumpa dalam praktek kehidupan sehari-hari, dan barangkali malah mayoritas masyarakat masih begitu. Nah, kita orang-orang yang sudah pernah
Allah, ternyata harus hati-hati ya praktek dalam penyembelihan binatang ini. Jangan sampai terlaknat, yang tentu dampaknya juga pada makanan itu menjadi makanan yang haram. Sing praktek jebulannya adiku dewek, ramaku dewek, ponakanku dewek, pakdeku dewek, mertuane dewek. Nah, disitulah ladang dakwah panjenengan bisa memberikan argumen yang sangat rasional. Ini masuk, wah luar biasa, luar biasa. Maka perserikatan mengajari jangan menyerang, tapi berbicaralah dengan argumentasi. Qul hatu burhanakum, sampaikan mana dalil-dalil yang rasional, dalil-dalil yang wahyu itu, sampaikan wahyu kita. Makanya kita tidak usah banyak reaksi, tetapi cukup memberikan contoh dengan argumen-argumen yang kuat berdasarkan Quran dan hadis. Nek mekaten katosipun boten teks Nabi juga tidak perintah, dan itu bisa berbahaya. Inilah ladang-ladang dakwah yang harus kita lakukan sehingga ya agama ini bisa mencerahkan, karena pada prinsip itu adalah pembersihan daripada praktek-praktek jahiliyah. Dan ini perjuangan yang sangat berat dalam konteks. Saudaraku ma'asyiral muslimin, mekatan yang dapat saya sampaikan presentasi terkait dengan 4 perkara yang terlaknat. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan kita semuanya. Selanjutnya kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab sampai jam 8 nanti insyaallah. Baik.